Sampurasun teman-teman. Banyak yang orang Sunda kan, sekali lagi ya. Sampurasun teman-teman. Hatur nuhun. Tadi udah break, teman-teman masih semangat nggak untuk menyimak? Masih ya? Saya hari ini diminta untuk ngomongin teknologi teman-teman. Tapi saya pengennya bercerita aja sedikit ya. Kenalin, nama saya Talita. Saya tinggal di daerah pada Suka, Bandung. Ada yang rumahnya dekat saya nggak? Oh ada. Saya pengen bercerita sedikit nih teman-teman ya. Jadi coba teman-teman bayangkan, ada seorang perempuan duduk di depan komputernya hampir tengah malam. Dan dia nih pede banget mau submit tugas. Dan pengen klik submit, di depan layarnya itu ada button submit gitu ya. Sebelum jam 23.59. Familiar nggak? Yang mahasiswa mana nih? Banyak ya. Kerja mepet deadline itu budaya kita bersama, betul? Tapi tunggu dulu teman-teman ya. Itu kejadian hampir 20 tahun yang lalu. Itu cerita saya. Pas mau kirimin tugas, tiba-tiba apa yang terjadi teman-teman? Ya, bener banget. Ini laptop jadul ya. Kan ceritanya 20 tahun yang lalu. Tiba-tiba ada pop-up message teman-teman. Error, unable to establish connection to server. Gitu katanya. Siapa yang gak panik pada saat itu? Udah mepet banget tengah malam. Kalau tugas tuh biasanya kirimkan sebelum pukul 23.59. Bener kan? Itu udah setengah 12 malam. Udah panik. Apa yang terjadi kira-kira teman-teman? Bisa nggak saya mengubah nasib saya? Nggak bisa. Gatot. Tugas gagal dikumpulkan. Jadi yang harus saya lakukan adalah siap-siap aja diomelin besoknya. Ya kan? Nilai juga berantakan. Tenang, itu saya tidak ulangi lagi kok. Pengalaman yang cukup berharga. Di momen itu saya berpikir, saya kan yang sedang mengendalikan teknologi komputer ini. Harusnya si komputer nurut sama saya, benar nggak? Itu kan adalah sebuah alat yang saya pakai supaya saya bisa ngerjain tugas dengan cepat. Tapi di momen itu, yang ngendaliin saya siapa? Teknologinya. Sama kayak hari ini teman-teman. Saya udah siap-siap mau ke sini. Tampil dengan cantik, pas udah nyampe ruang tunggu, apa yang terjadi? Sepatu saya copot. Paniklah saya. Langsung cari karet ke tukang cuangki di depan. Karena kalau saya nggak nyari karet, nanti saya kesini nyeker. Saya udah bilang panitia, boleh nggak nyeker? Boleh sih kak, tapi mau nggak dipinjemin sepatu aja? Apapun yang berkaitan dengan ciptaan ya, kita nggak punya kontrol kadang-kadang ya. Teknologi itu pada dasarnya adalah ciptaan kita sendiri. Dia nggak sempurna. Kadang dia ngendalin kita, tapi ada cara-caranya kita untuk ngendalin dia. Tapi dipikir-pikir teman-teman ya, komputer itu jauh lebih predictable nih. Saya ngerasa diri saya sendiri lebih gampang memahami komputer. Kayak tadi nih, dia nggak bisa upload atau koneksi ke server atau ke internet, nggak bisa, dia ngasih pop-up message, benar nggak? Manusia kayak gitu nggak? Bayangin, kalau kalian kewalahan, stres, capek, kalau ada pop-up message seperti ini, enak banget ya hidup kita. Warning, system overload. Please restart by taking 3 deep breaths. Gampang ya? Gampang banget kan? Atau siapa yang punya pacar di sini? Pasangan. Coba angkat tangannya. Ada nggak? Malu-malu kucing nih orang-orang. Oke deh, saya aja sama suami saya. Sering banget pengen ngomel-ngomel sama suami kan? Nggak nyambung ketika komunikasi. Bayangin kalau manusia punya pop-up message yang sama. Seperti ini. Error, unable to
establish a human connection, langsung kita sadar, oh, bentar lagi berantem nih. Oke, turunin tone-nya, gitu kan? Kalau manusia kan gak ada kayak gitu. Yang ada semakin emosi. Benar gak sih? Emosi jiwa. Yang ada kita tebak-tebakan perasaan teman-teman. Asumsi di otak kita. Dan bikin reaksi-reaksi yang kadang menjauhkan diri kita tuh sama apa? Solusi. Sebenarnya lebih gampang kan memahami teknologi, dalam hal ini komputer. Nah teman-teman, kalau bicara komputer atau teknologi atau apapun lah yang kita ciptakan di dunia ini, perkembangannya itu nggak bisa dipungkiri. Mau kita protes kayak apapun, dia akan terus berkembang. Sekarang ada generative AI. Hari ini ya sedang dibuat artificial intelligence versi baru. Katanya general intelligence. Ada lagi sebelum general intelligence muncul, super intelligence. Yang nanti secara intelektual ngalahin manusia. Serem banget kan? Tapi itu realita yang ada. Mau kita jumpalitan, mau kita protes, demo besar-besaran, teknologi akan terus berkembang. Itu yang membuat peradaban manusia. Jadi, kita harus melihat teknologi secara rasional. Memang hal-hal negatifnya banyak banget. Yang ketagihan main game mobile siapa di sini? Banyak kan? Nyengir-nyengir. Saya juga. Tapi positifnya juga kan banyak ya. Jadi kita nggak boleh memungkiri dua hal tersebut. Karena pada dasarnya teman-teman, teknologi adalah pedang bermata dua. Ada dua sisi di situ. Dan secara esensi teknologi hanya alat. Listrik bisa bikin kita mati kan? Tetapi juga bisa menerangi ruangan ini. Sama halnya dengan teknologi digital. Dari refleksi-refleksi itu, akhirnya saya berpikir, bener juga ya. Kalau ada dua sisi begitu, saya harus bikin mekanisme di dalam otak saya gimana caranya supaya saya nggak dikontrol sama teknologi. Akhirnya, saya mengubah pola pikir saya yang tadinya saya sering banget bilang, iya sih tapi, jadi ya dan. Kenapa sih nggak ya tapi aja? Itu kan cuma kata-kata. Apa ngaruhnya sih? Kita lihat contohnya teman-teman. Nah, yang sering main TikTok di sini siapa? Ayo. Ya saya juga sih. Scroll TikTok itu menyenangkan ya. Menyenangkan banget. Bikin kita rileks. Kalau kita pakai ya tapi, jatuhnya seperti ini. Pembelaan. Iya saya sering main TikTok tapi kan gak sering-sering amat. Maksudnya apa tuh? Sering tapi gak sering-sering amat. Coba yang suka kayak gitu siapa? Kamu main TikTok terus? Mamanya ngomel. Ya malah tapi kan gak sering-sering amat. Bayangkan kalau kamu ubah mindsetnya menjadi, ya saya memang pengguna TikTok. Dan saya mau menggunakan platform tersebut untuk berbagi ilmu tentang berkebun misalnya. Positif sama positif. Validasi realita juga kan, tetapi kita mengambil aksi di situ. Jadi menurut saya teman-teman, ini cocok loginya saya aja. Ya dan tapi, ya dan, itu cara saya untuk melatih otak saya. Ya tapi buat saya tuh kayak validasi dan keberpasrahan aja. Tapi ya dan, itu validasi dan aksi, usaha kita. Jadi bukan sekedar kata-kata, tapi cara saya untuk melatih otak kita, untuk selalu melihat sisi positif dan mengambil usaha. Kita hari ini hidup di era di mana akses ke teknologi khususnya digital itu terbesar sepanjang sejarah. Setuju nggak teman-teman? Setuju ya? Tetapi banyak juga di antara kita dan mungkin kita sendiri yang malah kehilangan kendali. Bilang ke diri kita sendiri, scrollnya sampai jam 10 malam aja.
tiba-tiba jam 3 pagi. Bener kan? Kita hilang kontrol. Karena itu tadi, semakin banyak akses, belum tentu kesetaraan. Dan ada 3 ilusi teknologi digital yang lain. Tadi saya bilang, akses belum tentu setara. HP-nya bisa sama, internetnya sama-sama lemot atau sama-sama cepat. Tetapi hasilnya untuk hidup kita bisa jauh berbeda. Yang kedua, ada penggunaan. Penggunaan itu belum tentu paham, sama kayak kita baca. Yang disebut dengan literasi itu bukan B-U-D-I-D, Budi. Tapi si Budi ini lagi ngapain di konteks itu, kita paham. Sama dengan menggunakan teknologi. Kita pakai TikTok, X, platform banyak banget di handphone kita itu isinya apps semua. Tapi apakah kita paham manfaat dan risikonya untuk diri kita sendiri? Kemudian demokratisasi fungsi dan akses tadi, pilihan banyak banget ya yang diberikan kepada kita oleh teknologi, bukan berarti itu memerdekakan teman-teman. Karena sesungguhnya kita harus sadar betul nih, banyak sekali produk-produk teknologi digital dibuat agar kita mengonsumsi, bukan memproduksi. Nah, di tengah-tengah ini saya juga mau dong sharing konteks. Saya ini siapa, kenapa sih concern banget, peduli banget sama hal ini. Jadi teman-teman, saya Talita, saya sudah 15 tahun berkecimpung di dunia pendidikan dan teknologi. Dan saya punya organisasi nirlaba bernama Solve Education, di mana kami memberikan program-program pemberdayaan kepada anak muda secara gratis dengan pendekatan high-tech, high-touch. Maksudnya apa high-tech? Digital, ada AI, ada aplikasi, you name it, gamification, segala macam. Kita harus adopsi itu. Betul nggak? Terutama untuk belajar. Tapi jangan lupakan juga peran manusianya. Supaya kita bisa menjaga nilai dan tujuan penggunaan teknologi tersebut sehingga masih manusiawi. Teknologi buat saya itu adalah pelayan kita, jangan sampai kita yang diperbudak. Saya kasih contoh ya teman-teman ya, ini adalah sahabat kita, Tania. Tania berada di Nusa Tenggara Timur. Di sana sinyalnya jelek, handphonenya sederhana. Kami berikan 1 laptop untuk Tania, tapi Tania nggak berpikir untuk diri sendiri. Ya, saya dikasih laptop oleh Talita, gitu kan? Dan saya mau menggunakan hal tersebut untuk bisa mengajarkan, membaca ke anak-anak di sekitar saya. Tapi tadi sinyalnya kan jelek ya? Apa yang dilakukan Tania? Dia mendaki bukit ke desa sebelah untuk bisa mendapatkan sinyal. Dengan 1 laptop, dia bisa memberikan dampak untuk kampungnya. Ada lagi, Fadlan dari Bandung. Awalnya dia nggak tahu apa-apa tentang literasi keuangan teman-teman. Tetapi belajar bersama-sama dengan saya dan teman-teman, akhirnya dia bisa mempresentasikan ide bisnis ramah lingkungannya di depan investor. Dia nggak bilang, saya ini difabel, saya penuh dengan keterbatasan. Dia nggak bilang begitu. Dia punya handphone 1, dia pergunakan dengan baik untuk belajar. Dan yang terakhir, ada teman kita di Jambi. Teman-teman, mumpung kita lagi ada di sini, nanti berdoa sama-sama ya untuk teman-teman kita di Sumatera juga. Kalau teman-teman punya rezeki, juga tolong donasikan rezekinya untuk teman-teman di Sumatera. Di Jambi kita punya teman baik namanya Putra Ramadan. Handphonenya juga seadanya 1, tapi yang dia bilang apa? Ya, handphone saya 1 dan saya punya banyak teman yang punya HP juga. Saya mau pergunakan ini untuk bisa belajar bahasa Inggris bareng teman-teman saya. Banyak contoh-contoh ya dan lainnya di dunia ini. Tapi 3 cerita tersebut dari 3 latar belakang yang berbeda, dari 3 keadaan yang berbeda,
dan tantangan yang berbeda itu menunjukkan bahwa pola pikir itu yang menentukan apakah kita dikendalikan teknologi atau teknologi yang mengendalikan kita. Jadi inilah kekuatan ya dan buat saya teman-teman ya. Bukan hanya sekedar frasa, kata-kata, tapi perubahan pola pikir dan kemudian perilaku. Ada 3 langkah menurut saya yang saya bisa bagikan ke teman-teman. Kalau teman-teman tuh pengen mulai mengambil kendali akan teknologi. Orang Indonesia tuh kan senangnya singkatan ya, benar nggak? Semua disingkat-singkat. Saya juga menyingkat ini, SPP. Sadar, pilih, pakai. Sebelum kita memilih, memakai teknologi apapun, kita sadar dulu. Contoh, teknologi digital. Pas buka HP, kita tanya ke diri sendiri, ini pilihan saya atau algoritma ya yang menarik saya ke sini? Kalau sudah sadar, baru kita pilih. Gak semua kok sosial media kita harus punya akunnya. Benar kan? Ada yang mesem-mesem berarti punya semua itu akunnya. Gak semuanya kita harus buka akun. Barulah kita pilih untuk bisa menyelesaikan satu aja persoalan kecil dalam hidup kita. Bukan malah memakai teknologi banyak banget aplikasi yang meruntuhkan jiwa kita, memperburuk masalah kita. Jadi teman-teman, balik lagi ke sini, ya. Ada pop-up, error message, komputer bisa seperti itu. Tapi manusia nggak punya pop-up message. Apalagi kalau kita kehilangan koneksi ke dalam jiwa kita dan lingkungan sekitar. Apa dong yang harus kita lakukan? Bikin yuk pop-up imajiner di dalam otak. Warning, do I have control? Siapa sebetulnya yang memegang kendali? Saya atau algoritma? Coba tanyakan itu ke diri sendiri. Nah, karena setelah saya ini, ada yang akan berbicara tentang seni. Boleh dong, saya juga bawa kesenian dari kampung saya tercinta di Tatar Sunda. Kita bisa belajar tentang kendali teknologi dari budaya Sunda sendiri. Teman-teman, ada yang masih mendengarkan tembang Sunda nggak ya akhir-akhir ini? Saya sendiri sih mau melalang buana kemanapun, yang didengar tetap kacapi suling juga. Jadi saya mau share sedikit nih, satu bait aja dari penyair dan komposer favorit saya. Kira-kira kayak gini. Ini bukan konser teman-teman ya, cuman baitnya aja. Kira-kira kayak gini. Nyahu tagok ngan hadena kana gawe teu pokok najan anggahota jadi urangan temata mogokeun kana garapan. Oke. Sekali lagi ini bukan konser, tapi saya senang banget bait itu. Kenapa? Kan itu ceritanya tuh tentang satria yang kehilangan anggota badannya teman-teman. Dan menurut saya itu relevan di dunia di mana teknologi itu menguasai hidup kita. Kalau orang Sunda tuh bilang, selama hate tepogog teman-teman. Ngartos teu? Henteu. Selama hate tepogog, kita tidak boleh menyerah. Selama kita punya tekad dan kendali, kita bisa mengambil langkah. Dan kita punya hal tersebut untuk bisa mengambil kendali atas teknologi. Itu saja teman-teman dari saya. Semoga kita sama-sama mempunyai mindset, ya teknologi bisa mengendalikan kita, itu fakta. Dan kita juga mampu mengendalikannya kembali. Terima kasih atas perhatiannya.